Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali dalam rangkaian Pekan Doa Pentakosta. Kita akan bersama-sama sore hari ini belajar dari seorang doulos, hamba yang taat, yang tekun dan setia kepada firman-Nya, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Yakobus. Marilah kita bersama-sama nyanyikan pujian pembuka kita dari PKJ 436 bait 1 dan 2, lawanlah godaan, selalu bertekun. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Kami datang kepadamu Bapa dengan penuh rasa syukur bahwa kami boleh belajar dari firman-Mu pada sore hari ini. Belajar kepada seorang hamba yang setia. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh sungguh-sungguh merenungkan dengan baik dan melakukan dengan baik juga di dalam hidup kami. Demi Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yakobus 1 ayat 2-4. Adapun temanya adalah bertekun dan berbuah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, bertekun adalah sebuah tugas yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena perhatian kita gampang teralihkan oleh hal-hal yang lebih menyenangkan diri sendiri. Misalnya, ketika kita mau mengikuti persekutuan doa Pentakosta ini dengan rajin dan tertib, lalu ada teman yang mengirimkan WA,
ini ada film bagus loh di YouTube ini, cepet tonton. Nah, ternyata kita memilih menonton film itu dulu. Saudara-saudara, sore ini kita belajar dari seorang doulos, pelayan Allah yang taat. Di dalam ayat-ayat bacaan kita, Yakobus menyatakan ada ujian-ujian dan tantangan yang harus kita hadapi supaya kita bisa bertekun dan mendapat anugerah kehidupan yang lengkap dari Allah. Di dalam ayat 2 dikatakan tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara, bahasa asli dari kata pencobaan di sini itu adalah peirasmos. Berarti ini ujian. Nah, sebuah ujian itu bertujuan untuk melatih kita mencapai hal yang lebih baik, lebih murni, menjadi lebih kuat, ya. Ujian itu berasal dari Allah. Sedangkan kalau pencobaan atau godaan itu bukan dari Allah. Bedanya adalah kalau ujian itu kita menjadi lebih dewasa. Sedangkan kalau godaan atau cobaan itu hasilnya pasti buruk. Dalam ayat yang ketiga tadi juga dipakai kata yang sama, sekalipun bahasa katanya di sini adalah bahwa ujian terhadap imanmu. Ini juga memakai kata peirasmos seperti di atas. Nah, di sini ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu dalam bahasa aslinya adalah hupomone. Di dalam ketekunan itu mengandung unsur sabar, menerima dan menanggung sesuatu yang diizinkan Allah untuk kita alami. Misalnya kesusahan, penderitaan, baik dari luar atau dari diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ketekunan itu bukan usaha kita. Hupomone adalah anugerah Allah, kekuatan Allah. Dan itu bisa terjadi jika kita menyadari bahwa kita adalah doulos. Dan kita harus selalu mendengar dan mentaati Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita. Kita selalu harus berpaut dengan Allah, bersama Allah dalam ujian-ujian iman kita. Dan Allah sendirilah yang menolong kita untuk menang dan mengubah seluruh hidup kita. Bukan hanya tahan untuk mengalami penderitaan, kejenuhan, kebosanan, kekhawatiran, ketakutan, dan banyak hal lagi yang buruk. Tetapi di dalam Allah kita dimampukan untuk mengubah apa yang buruk itu menjadi kebaikan. Allah akan menolong kita untuk melewati dan memberikan kepada kita harta yang sangat berharga, yaitu sesuatu hasil yang indah dari hupomone itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, almarhum Pak Eka
dalam salah satu bukunya mengatakan hupomone itu yang dikaruniakan Allah kepada kita bukan hanya merupakan kemampuan untuk bertahan, tetapi juga merupakan kemampuan untuk mengubah apa yang nampaknya buruk menjadi kebaikan, apa yang nampaknya mencelakakan menjadi damai sejahtera, apa yang semula dianggap merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Atau kalau saya bisa menyimpulkan dengan kata-kata saya, hupomone, tabah, sabar, ya, tekun, itu bukan hanya untuk bertahan tetapi juga untuk kita aktif menjadi berkat, karena kita dimampukan untuk mengubah hal-hal yang buruk menjadi berkat. Nah, jemaat yang dikasihi Kristus, bersediakah kita pada masa-masa sulit ini kita juga belajar dari firman-Nya, dari seorang hamba Doulos Yakobus yang meneladani Doulos Kristus, yaitu dengan melewati berbagai macam ujian, tetapi juga terus bertekun dan mengeluarkan banyak hal-hal yang baik untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat, dan sebelumnya kita akan memuji namanya. Mampir dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur bahwa kami memiliki Engkau yang selalu hadir, selalu memimpin perjalanan hidup kami, khususnya di masa-masa sulit ini, dengan hatimu yang penuh cinta dan tanganmu yang perkasa. Saat ini kami ingin mendoakan Bapa untuk para pemuka agama seluruhnya yang ada di Indonesia ini. Di dalam masa yang sulit karena pandemi COVID-19, kami mohon
supaya mereka juga diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, diberi kesehatan di dalam mendampingi umat yang membutuhkannya dimanapun mereka berada. Juga di dalam pergumulan-pergumulan dari para pemuka agama itu sendiri. Bapa, kami juga ingin mengingat untuk gereja kami, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, beserta dengan ayah, ibu, dan keluarga yang mendampingi mereka di rumah masing-masing. Berikanlah ya Bapa, supaya anak-anak-Mu beserta dengan orang tua ini boleh tetap sehat, bersukacita, dan belajar kebenaran firman Tuhan, menyanyi dan memuji Tuhan sesuai dengan standar usia masing-masing. Dan sekalipun berada di rumah, anak-anak ini tetap merasakan kesejahteraan. Kami juga ingin mendoakan Bapa untuk masyarakat kami. Mungkin ada banyak hal yang sangat menakutkan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kami. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mungkin merasa sedih, merasa kecewa, mereka juga yang tidak mengerti bahaya-bahaya yang ada dari pandemi ini. Mereka yang juga mungkin tidak taat pada peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Bapa, kami mendoakan mereka. Tolonglah masyarakat kami. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan kepada mereka kesadaran untuk terus belajar, untuk memahami, dan untuk melakukan disiplin di dalam melawan pandemi ini. Kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita sungguh-sungguh melakukan tugas meski di tengah situasi yang sulit, karena kita meyakini bahwa Allah sendiri yang menyertai dan menuntun kita. Mari kita lakukan firman-Nya sebagai dulos-dulos yang setia.